pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ini kita masih dalam keadaan pandemi ya. Jadi harus tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa untuk rajin beribadah, olahraga, sesekali menghibur diri boleh, yang penting harus tetap jaga kesehatan. Terus hari ini sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Mungkin kan kalau setiap hari misnya yang memimpin berdoa kan bosan. Nah hari ini yang memimpin berdoa Maulana Aris. Yuk dipimpin berdoa teman-teman. Sebelum memulai pelajaran, mari kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, selesai ya. Nah, anak-anak sebelum kita menuju ke materi, misnya presensi dulu. Ini yang hadir sudah 20 anak, tapi ada beberapa yang belum meng-on-kan kamera. Jadi mohon di-on-kan kameranya yang belum. Nah, terus yang misnya panggil namanya itu harus di-on-kan. Mic-nya di-on-kan ya. Jadi misnya tahu, oh ada anaknya. Seperti itu. Jangan sampai kelihatannya on, tapi ternyata anaknya tidak ada di sini. Misnya panggil ya. Ahmad Fahmi Majid, ada enggak? Ahmad Fahmi Majid. Hadir, Miss. Ahmad Fakir. Ahmad Fakir, hadir tidak? Hadir, Miss. Hadir. Ahmad Faris Satria Akbar. Ahmad Satria Akbar, ada tidak? Hadir, Miss. Hadir. Fahri Ahmad. Saya Miss, hadir Miss. Fikri Maulana Muhammad. Hadir, Miss. Hadir. Hazik Arjuna Sikin. Hazik. Hadir, Miss. Hadir, Miss. Hadir. Harlan Bagas Wardana. Oke anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi tentang cerpen. Kalau kemarin kita belajar tentang pengetahuan tentang cerpen 3.5, hari ini kita akan mempelajari tentang keterampilannya. Jadi kita akan mempelajari kompetensi dasar 4.5, yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca dan didengar. Jadi hari ini kita akan mendengarkan kembali cerita pendek yang kemarin. Kalau kemarin kan versinya ibu yang membacakan. Hari ini kita akan menggunakan media audio untuk membacakan dan akan diperdengarkan secara full. Kalau kemarin kan hanya cuplikannya ya. Hari ini kita akan mendengarkan secara full yang sudah diolah menjadi audio. Jadi lebih enak nanti didengarkan. Indikator yang harus dicapai yaitu adalah kalian harus dapat menjelaskan unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar, kemudian menceritakan kembali dengan bahasa sendiri unsur intrinsik dan isi cerita pendek yang dibaca atau didengar. Seperti itu indikatornya. Tujuan pembelajarannya adalah, jadi setelah nanti kita mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat menjelaskan unsur intrinsik yang dibaca atau didengar dengan kerjasama yang responsif dan proaktif. Jadi kerjasamanya ini nanti diharapkan kalian dapat mengerjakan tugasnya seperti yang kemarin dengan temanmu, itu kerjasamanya.
Atau ketika kita bertanya jawab, nanti bisa saling melengkapi, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menuliskan, menceritakan dengan bahasa sendiri unsur intrinsik cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Gitu ya. Jadi itu tujuan hari ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan pembacaan cerita audio dari BPMR. Silakan kalian boleh menyiapkan catatan kecil seperti kemarin. Kira-kira apa saja yang bisa kalian catat nanti, yang nantinya akan kalian kembangkan menjadi sebuah cerita. Jadi diharapkan nanti kalian bisa menceritakan kembali unsur-unsur intrinsiknya dan menuliskan kembali ceritanya. Seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak? Enggak ada, oke. Sebelum memulai, tak tanya dulu sebelum memulai pelajaran minggu kemarin, apa itu cerpen? Adakah yang bisa menjawab? Apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah bentuk prosa narasi fiktif, Miss. Jadi lebih ke fiktif cerita pendek tuh, Miss. Iya. Lalu ada yang bisa menambahkan unsur-unsur intrinsik dari cerpen apa saja? Atar mungkin bisa menjawab, Atar. Bisa, Miss. Atar dulu bisa menjawab unsur cerpen apa saja? Unsur intrinsik pada cerpen ada 5, alur, latar tempat, latar waktu, suasana, tokoh, watak, dan sudut pandangnya itu, Miss, sama amanat. Oh iya, benar. Kalau unsur ekstrinsiknya, Maulana Arif, apa itu unsur ekstrinsik dari cerpen? Tentang itunya, Miss, tentang pengarangnya. Latar belakang pengarangnya, lingkungan pengarangnya. Itu, Miss. Tentang pengarangnya pokoknya, Miss. Ada hal-hal yang mempengaruhi cerpen dari luar. Oke, yuk kita dengarkan cerpennya ya. Minusnya putarkan lewat audio. Hikmah di balik kisah. Di balik sebuah cerita, terdapat nilai-nilai budaya yang dapat dipetik untuk pembangunan karakter bangsa. Dengan mengapresiasi cerita yang tumbuh dan berkembang di dalam budaya kita akan memperoleh pelajaran berharga. Pembangunan karakter bangsa yang berpijak pada nilai budaya sendiri dapat mewujudkan revolusi mental. Hikmah di balik kisah. Insan edukasi. Sebagai manusia, kita sering lupa bahwa ada manusia lain yang memiliki hak yang sama dengan kita. Kita sering lupa bahwa semua tindakan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan hak orang lain bisa mengarah kepada kesewenang-wenangan. Salah satu cerita yang menggambarkan kesewenang-wenangan adalah cerita pendek yang berjudul Jaring-Jaring Merah, karya Helvi Tiana Rosa. Insan edukasi, Jaring Merah adalah operasi militer untuk melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Operasi ini ditandai sebagai perang paling kotor di Indonesia yang melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan dan penghilangan, dan pembakaran desa. Cerpen Jaring-Jaring Merah ini telah menjadi salah satu cerpen terbaik majalah Horizon dalam satu dasawarsa, yakni tahun 1999 sampai dengan 2000. Nah, seperti apakah kisahnya? Mari kita apresiasi. Insan edukasi. Demikianlah kisah Inong, korban kesewenang-wenangan oknum tentara. Penderitaan yang dialami Inong demikian berat sehingga tak tertanggungkan lagi olehnya. Penderitaan itu membuat dirinya berubah, tidak peduli dengan keadaan sekitar dan berperilaku seenaknya sehingga orang-orang menyebutnya gila. Di sekitar kita mungkin ada lagi yang mengalami hal serupa. Bisa jadi menjadi korban, bisa jadi menjadi pelaku.
Insan edukasi, segala bentuk pemaksaan kehendak bisa jadi mengarah kepada kesewenang-wenangan. Hal yang benar jika dilakukan dengan kekerasan, bisa jadi itu menjadi tindakan sewenang-wenang. Sebagai warga negara pun, jika kita bertindak dengan melanggar aturan atau hak orang lain, itu pun dapat dikategorikan kesewenang-wenangan. Insan edukasi, apakah kita tega melihat keluarga, tetangga, atau sahabat kita menderita, bahkan sampai gila, seperti Inong, akibat perlakuan seorang yang sewenang-wenang? Tentu tidak, bukan? Oleh karena itu, mulai sekarang, mari kita bertekad untuk mengedepankan dialog, mengedepankan musyawarah, mengedepankan pendekatan persuasif untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Mari kita mulai sejak dari dalam pikiran. Hikmah di balik kisah. Demikian program menggali nilai-nilai karakter dalam cerita. Hikmah di balik kisah. Produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga kita dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa. Hikmah di balik kisah. Oke, selesai nak. Gimana ceritanya? Lebih lengkap dari yang kemarin? Iya, Ya lengkap. sampai akhir. Ya, sampai akhir. Tapi intinya sama ya. Kalian disuruh mengidentifikasi unsur intrinsik. Nah. Kalian sudah membuat catatan untuk menggali unsur-unsur intrinsiknya? Yang kemarin Nah, kan ini versinya lebih diceritakan lengkap ya. Jadi latarnya, suasananya kan sudah tergali seperti itu ya. Sudah tahu awalnya bagaimana, kok bisa gila dan lain sebagainya. Sudah diceritakan secara lengkap, ya kan? Ya, Miss. Ada yang bisa menceritakan tentang apa ya? Latarnya? Kembali kan, Miss? Ya, latarnya bagaimana? Adakah yang bisa menceritakan kembali latar yang kalian tangkap tadi? Latarnya itu kan di Aceh nih. Rumah Inang sama bukit Tengkurat sama daerah Aceh ini. Latar kan? Ya, Latar itu. ya. Kalau ini Suasananya mencekam nih. suasananya mencekam, ya. Terus amanat yang bisa dipetik, yang lain yang bisa menjawab, Saya, Miss. ya, gimana? Para bersahabat jika mendapatkan ujian. Selain itu, ada yang bisa menambahkan? Jangan tsunami kan tadi aparat keamanan menang-menang tiba-tiba ngebantai. Ya, sewenang-wenang. Jadi disuruh menjaga masyarakat Aceh, tapi justru bertindak sewenang-wenang. Jadi sebenarnya itu skandal ya. Jadi, dengan adanya cerpen ini kan jadi terungkap dulunya seperti itu. Bahwa gerakan yang ada di Aceh, kenapa masyarakat Aceh itu memberontak ya karena kadar kesewenang. Ada merdeka, Miss. Iya, seperti itu. Nah, hari ini setelah kita tadi mendengarkan cerpen secara lengkap melalui media audio,
Nah, ini nanti kalian sama seperti yang kemarin. Jadi silahkan membentuk kelompok 2 orang. Misalnya saya mau sendiri boleh, tapi yang jelas harus mengumpulkan tugasnya. Tugasnya nanti sama seperti yang kemarin, Miss-nya kirimkan melalui file di WA group ya. Kalau sudah diisi filenya, sudah dikerjakan, silahkan dikirimkan ke emailnya Bu Guru, ya, ke email Bu Guru. Masih hafal ya emailnya ya? b.indonesia.vita.ika.yuliana@alimaksumschool.org yang itu. Ya. Ini baru, Miss. Bukannya kemarin. Yang kemarin kan lewat pembacaan. Nah, yang kemarin lebih lengkap. Jadi kalian bisa menceritakan versinya lebih lengkap dengan bahasamu sendiri. Lanjut kok. Iya dong. Oke ya. Nah, jadi silahkan berkelompok. Setelah ini Miss-nya tutup, silahkan berkelompok. Kemudian filenya diisi, dikirimkan lewat email. Miss-nya tunggu sampai pukul 23.59. Jadi jam 12 kurang 1 menit malam ini. Betul. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ayo disimpulkan. Jadi kesimpulannya pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Mendengarkan cerpen, mengidentifikasi unsur-unsur dengan media audio. Iya. Hari ini kita mengidentifikasi cerpen, mendengarkan cerpen melalui media audio untuk mencari unsur intrinsiknya dan dapat menceritakan kembali cerpen yang diputarkan tadi. Oke, seperti itu. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, setelah ini Miss-nya akan menutup pembelajaran. Ya. Kemudian jangan lupa setelah cerpen selesai, setelah pembelajaran cerpen selesai, besok Ibu akan menyuruh kalian untuk membuat sebuah cerpen sesuai dengan struktur yang akan pertemuan kembali dengan berdoa dipimpin oleh silahkan ditutup pembelajarannya. Siapa, Miss? Fahri. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih yang sudah on hari ini ya. Semoga selalu sehat. Kita bertemu pada besok ya, hari Selasa. Semoga hari ini pembelajarannya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss. Sama. Thank you.